Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Zakiatul Mubarakah. Nama saya Rafli. Nama saya Salisa Larasati. Nama saya Kamila Raihana. Nama saya Fatma Aska Hidayat. Dan nama saya Muhammad Arsyad Husain. Materi yang akan disampaikan pada kelompok 3 kali ini yaitu penulisan kata dasar, berimbuhan, bentuk ulang, dan kata ganti ku, kau, ku, munya. Oke, yang pertama penulisan kata dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, yang dimaksud dengan kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Sederhananya, kata dasar merupakan kata yang masih asli atau belum tercampur dengan imbuhan atau kata tambahan lainnya. Dan berikut adalah beberapa ciri-ciri kata dasar, yaitu yang pertama, kata dasar adalah satuan terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki arti. Nah, yang kedua, kata dasar adalah pembentukan kata yang diberikan imbuhan atau kata turunan. Beberapa berikut contoh kata dasar yang perlu diketahui adalah makan, pergi, duduk, pikir, dan hidup. Berikut adalah contoh kata dasar dalam sebuah kalimat. Yang pertama, kakak pulang malam hari karena harus mengikuti les bahasa Inggris. Dan yang kedua, ibu memasak makanan untuk bekal adik ke sekolah. Dan yang ketiga, ayah pergi ke kantor lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya adalah penulisan kata berimbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata berimbuhan adalah kata yang terbentuk dari kata dasar yang diimbuhi awalan, sisipan atau akhiran. Imbuhan juga disebut afiks yang merupakan unsur penting dalam mengubah bentuk kata, jenis kata, dan maknanya. Imbuhan merupakan bentuk bahasa terkecil yang memiliki arti dan selalu diimbuhkan pada kata dasar. Proses pemberian imbuhan disebut afikasi. Kata imbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bersifat polimorfis atau terdiri dari lebih dari satu morfem. Memiliki makna gramatis, ada perubahan fungsi, makna, dan bentuk daripada kata dasarnya. Berikut adalah contoh kata imbuhan dalam bahasa Indonesia. Imbuhan yang diletak di bagian awal sebuah kata seperti me, di, ber, ke, te, se, dan pe. Contohnya, menonton. Himpunan akhiran himpunan yang diletakkan di akhir kata dasar seperti an, kan, nya, dan i. Contohnya timbangan, panaskan, beresi, bajunya, dan lamaran. Selanjutnya, penulisan bentuk kata ulang. Kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi atau pengulangan kata ulang, ditulis menggunakan tanda hubung tanpa diberikan spasi di antaranya. Menurut kaidah, semua kata ulang ditulis dengan tanda hubung, baik kata dasar maupun kata ulang berimbuhan. Ketentuan itu berlaku dalam penulisan judul karangan atau judul dokumen resmi. Dalam praktiknya, penulisan kata ulang seperti makan-makan, pagi-pagi, besar-besar, atau lainnya. Kemudian, prinsip-prinsip kata ulang dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu dwilingga, dwipurwa, dwilingga saling suara, berimbuhan, dan semu. Penjelasannya menurut Rohmadi dan kawan-kawan 2003. Cara penulisan kata ulang yang benar sesuai dengan peraturan materi Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang satu, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 2, awalan dan akhiran ditulis serangkaian dengan bentuk ulang. Yang 3, angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat dan keluar. 4, bentuk ulang bergabung kata yang unsur keduanya abjad ditulis dengan ulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Terakhir ada kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti itu adalah kata ganti kepemilikan atau kata ganti orang dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau merujuk pada suatu kalimat. Berikut penjelasannya.
masing-masing berikut penjelasan dari masing-masing kata ganti. Ku adalah kata ganti orang tunggal, saya atau aku yang diletakkan di awal kata kerja. Contohnya, ku baca buku itu setiap hari, artinya saya membaca buku itu setiap hari. Yang kedua ada kau, bentuk ini adalah kata ganti orang kedua tunggal, kamu atau engkau yang diletakkan di depan kata kerja. Contohnya, kau lihat pemandangan itu. Yang ketiga ada ku, bentuk ini adalah kata ganti orang pertama tunggal, saya atau aku yang diletakkan di belakang kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Buku itu bukuku, contohnya. Yang keempat ada mu, adalah kata ganti milik orang kedua tunggal yang diletakkan di akhir kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Nya adalah kata ganti milik orang ketiga tunggal dia atau ia yang diletakkan di akhir kalimat, akhir kata benda untuk menunjukkan kepemilikan atau bisa juga digunakan untuk menggantikan objek orang ketiga. Contoh, buku itu miliknya, artinya buku itu milik dia. Contoh lain, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik, artinya tugas yang dia kerjakan diselesaikan dengan baik. Kata ganti ini sering digunakan untuk mempersingkat kalimat dan membuat bahasa Indonesia lebih ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.